Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen S1. Pada kali ini akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Big Data yang diampu oleh Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT pada kelas MJ 808. Pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari jawaban ujian tengah semester yang berjudul Perancangan Penerapan Bisnis Big Data pada Coffee Shop. Dari diagram sistem informasi yang sudah berjalan, jelaskan manfaat menerapkan AI, Artificial Intelligence, dalam area sebagai berikut. Yang pertama, dari proses transaksi dengan customer. Otomatisasi dan rekomendasi pintar dapat memberikan manfaat berupa machine learning pada sistem POS untuk memberikan rekomendasi produk secara real time. Misalnya, penawaran upselling pastry yang cocok berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Kemudian dari sisi efisiensi pembayaran dan transaksi, mengintegrasikan sistem kasir pintar berbasis AI, Artificial Intelligence, untuk mempercepat checkout, mengurangi waktu antrean, dan memprediksi tren metode pembayaran terpopuler. Dari diagram sistem informasi yang sudah berjalan, manfaat AI yang kedua, yang pertama dari sisi proses produksi, prediksi kebutuhan bahan baku atau demand forecasting. Menggunakan algoritma AI untuk memprediksi jumlah porsi kopi, non-kopi, snack, dan dessert yang harus disiapkan setiap harinya berdasarkan tren histori transaksi, cuaca, serta jam sibuk atau peak hours. Kemudian, dari sisi pengendalian kualitas dan minimasi waste, optimalkan waktu penyiapan atau pembuatan produk oleh barista agar efisiensi kerja meningkat tanpa membuang stok bahan baku yang sensitif terhadap tanggal kadaluarsa. Kemudian, dari sisi diagram sistem informasi yang sudah berjalan, manfaat AI yang selanjutnya dari sisi proses distribusi. Optimasi rute pengiriman atau smart logistics. Pada pemesanan online via delivery app, AI menganalisis data spasial atau lokasi pelanggan untuk memperkirakan estimasi waktu sampai yang paling presisi serta memilih opsi kurir terdekat. Kemudian, ada manajemen rantai pasok atau supply chain. Membantu coffee shop memantau stok biji kopi dan bahan baku secara terintegrasi antara pemasok, supplier, dan outlet, sehingga pengiriman ulang stok atau restock terjadi secara otomatis saat ambang batas minimum tercapai. Dari sisi manfaat AI yang selanjutnya, dari sisi proses layanan konsumen, analisis sentimen dan ulasan pelanggan berupa penggunaan natural language processing atau NLP untuk menganalisis komentar, keluhan, maupun ulasan rating pelanggan di media sosial dan platform pemesanan secara otomatis. Kemudian, ada asisten virtual atau chatbot, menjawab pertanyaan umum dari pelanggan mengenai menu, lokasi, promosi, atau kendala pesanan secara 24/7 tanpa delay response. Dari sisi rancangan penerapan Big Data dan AI yang menampung luaran data dari semua proses bisnis yang berjalan, akan saya jelaskan dari sisi 4 hal. Yang pertama dari data resource.
berupa transaksi, production and inventory, ada delivery and social media. Kemudian ada ingestion and storage berupa data pipeline dari aplikasi Hadoop, Spark, atau MySQL. Selanjutnya dari Big Data dan AI Engine dapat berupa data warehouse atau lake, berupa manfaat predictive analytics dan NLP engine. Maka dari ketiga hal tersebut dihasilkan output dan decisions atau keputusan berupa dashboard management yang dapat digunakan melalui Power BI yang bersifat real time. Kemudian penjelasan dari keempat indikator tersebut. Yang pertama, infrastruktur data berupa 5V, data transaksi dari pos, log produksi atau inventory, GPS atau pengiriman, serta ulasan media sosial yang dikumpulkan secara real time. Velocity, volume, variety. Yang kedua, penyimpanan terpusat dari data warehouse atau lake, menggunakan basis data terintegrasi seperti Hadoop, Spark, dan MySQL untuk mengkonsolidasikan data terstruktur berupa transaksi atau harga dan yang tak terstruktur berupa ulasan atau teks. Dan yang ketiga, engine AI terpadu. AI memproses seluruh luaran data untuk menghasilkan visualisasi serta keputusan otomatis seperti penyesuaian jadwal barista, alert restock bahan baku, dan rekomendasi promo. Referensi jurnal yang saya gunakan dalam perancangan penerapan Big Data dan AI yaitu saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh Wamba S.F. Akhtar, S. Edward A. Chopin G. dan Ginanzo D. tahun 2015 yang berjudul How Big Data Can Make Big Impact, Findings from a Systematic Review and a Longitudinal Case Study, International Journal of Production Economics, pada halaman 234-246. Yang kedua, ditulis oleh Ford B. tahun 2026, AI as a Research Assistant, not an Inventor, Best Practice for AI-Assisted Innovation and Patent Development, Journal of Big Data. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ford tahun 2026, AI diterapkan sebagai asisten produktivitas atau productivity tool yang mempercepat analisis dan data kompleks dan membantu pengambilan keputusan manajemen, sementara kontrol operasional serta arah kreatif bisnis tetap dipegang oleh human atau manusia. Diimplementasikan pada coffee shop sesuai dengan temuan Wamba et al. Tahun 2015. Keunggulan terintegrasi dari model ini mencakup yang pertama, peningkatan efisiensi operasional agar pengurangan pemborosan stok bahan baku atau zero waste energy strategi dan optimalisasi kapasitas barista. Kemudian, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Manajemen dapat melihat tren penjualan dan perubahan preferensi konsumen secara real time. Yang ketiga, personalisasi dan kepuasan pelanggan. Promosi yang relevan dan layanan pelanggan yang responsif meningkatkan retensi pelanggan. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif berkelanjutan. Integrasi data dari titik transaksi hingga pengiriman memberikan daya saing tinggi dibanding kompetitor yang tidak menggunakan AI atau kompetitor tradisional. Demikian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan ujian akhir semester kali ini. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar saya, Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT, selama perkuliahan yang memberikan ilmu dan
memberikan penjelasan serta video materi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya, khususnya untuk bisnis Big Data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.